أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا على جبل لرأيته خاسئا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو المجيد الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahyadi atas penanaya. Semoga melalui pembaca ini Allah memberikan kepada kita semua serta kemudahan serta kelancaran pada kegiatan hari ini. Acara selanjutnya itu acara ini materi. Sebelum materi saya membacakan biografi dari pemateri. Namanya Rensu, di Kota Bogor, sosial di Instagramnya pendidikan SD, SMP, SMA 1 Ciber Lebaten, mengambil kuliah Universitas mengambil teknologi geologi pertambangan, pernah mengenyam tren Kamis, kemudian mengikuti organisasi LDKI Masjid atau AMT Geologi, yaitu himpunan mahasiswa teknik geologi. Juga komunitas lainnya yaitu ada komunitas teman hijrah Rumah Ta'aruf Indonesia, USA Consulting atau konsultasi keluarga dan rukyah syariah, dan menjadi sahabat Masjid Al-Mutakin. Beliau juga seorang aktivis dan menjadi ketua Teman Hijrah Foundation, kemudian Kori at Ngaji Wedding atau profesional core wedding, mengisi sharing rutin Selasa malam, mengisi sharing atau kajian komunitas kampus dan Kota Bogor, content creator at media, mengisi kajian Rabu Ceria, serta ngajar anak muda. Ada pemateri, dengan hormat waktu tempat kami silakan. Baik, suaranya jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi assalamualaikum wa dinil haq. Wa ala wa kafa bihi syahida.
Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Teman kajian KIF yang nanti Allah SWT, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari kita diberikan nikmat luar biasa Allah di hari libur ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari nanti akan keberkahan dan membuat kita lebih dekat kepada Allah yang kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat sangat Allah berikan kepada hambanya adalah hidayah, karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba atau manusia yang Allah kehendaki atau yang Allah cintai. Kalau hidayah ini kepada kita, insya Allah menghendaki kekayaan dunia dan akhirat sebagaimana yang selalu kita mintakan kepada Allah, Rabbana atina hasanah wa akhirati azab. Salawat teriring selalu kepada kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan buat biasa kita lakukan juga tersampai kepada segenap keluarganya, sahabat dan kepada kita umatnya berusaha istiqomah jalankan sunnahnya setelah kita bisa dari syafaat pada syafaat Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, gimana kabarnya semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Ini panitia semua nih kayaknya. Oh, ya, mungkin ada orang yang nggak ngomong. Mohon izin sudah dikenalkan sama Edi, dan datanya aslinya tidak sebanyak yang tulisannya dan tidak sewa itu. Hanya manusia biasa yang lagi bicara. Mudah-mudahan bicaraannya ya bisa mengantarkan kepada kita. Baik, teman semua, coba kita mau ngobrol, kita mau sharing di akhir tahun nih. Alhamdulillah kita sudah sampai nih di ujung tahun Masehi. Sebetulnya ada yang istimewa gantian tahunnya. Karena sejatinya setiap malam pergantian detik, menit, jam itu adalah sebuah renungan di kita bahwa jatah waktu hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Makanya nih orang yang merayakan berkurang usia, merayakan berkurangnya waktu hidup, sementara maka kita banyak amal sedikit, akhirat jelas. Lantas merayakan apa? Padahal kita saja belum tahu seperti apa. Tapi bagi orang yang beriman itu seperti sedang tergantung mana cara kita menggunakannya. Kalau kita akan waktu itu baik, maka Allah kita akan menjadi baik, dan pada kebaikan pun sebaliknya. Ketika kita menggunakan waktu itu dengan sia-sia, dengan lebih banyak hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat dan pahala di sisi Allah, maka kita termasuk orang-orang yang rugi kehidupan ini. Maka insya Allah kita bahasan kita pada pagi hari ini temanya banget ya, setahun berlalu, saatnya refleksi yang lalu nyambut baru. Semuanya nih. Atau sederhana tutup masa lalu, satu masa depanmu. Nah, itu lebih simpel lah ya. Kenapa? Itu senantiasa merefleksi ke kita dan kemudian kita jadikan masa depan sebagai dalam kehidupan. Ya, kita mulai dari ada yang tadi belum dibaca surah Quran surah Hasyr ke-8. Kata Nabi Subhanahu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu bismillahil azim minasyaitonir ya ayyuhallazina amanu anzurna ma qad lighad Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada hendaklah orang memberikan apa telah diperbuatnya
untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allahnya itu yang kamu kerjakan. Jelas iman, mereka itu adalah orang-orang yang tidak selalu dengan kemeriahan, kebahagiaan yang diberikan ketika pergantian tahun misalnya. Ya. Bukan begitu kita memperingat pergantian waktu. Tapi cara orang beriman memperingat pergantian waktu itu adalah dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalani perintah. Apa? Karena kita diperintahkan untuk menguasai, untuk bermuhasabah diri dengan apa kita lakukan sebelumnya, lalu kemudian beramalah, berbuat baik bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Kenapa? Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah kan innallaha khabirun bima ta'malun. Ya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maka setiap kamu kerjakan, yang kita kerjakan, Allah mengetahui. Setiap apa yang kerjakan pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira di antara kita harus senantiasa refleksi diri kita, atau banyak diperintah bermuhasabah. Ya, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, agar kita dan dinasihatkan untuk senantiasa menghisab diri kita sebelum Allah kita akhirat. Nah, pertanyaannya apa? Kita itu harus senantiasa kehidupan kita dari malu atau dari hal-hal yang sudah lalu, baik setahun atau berbelas-belas tahun yang lalu. Ya, manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah lepas namanya kesalahan. Dan setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensi. Maka kalau ingin kesalahan itu kemudian diampuni, maka kesalahan itu harus dihisab dengan cara kita kemudian kepada Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah itu, refleksi itu perintah Allah yang tadi Allah sudahkan dalam surah Al-Hasyr ayat 12. Ya, itu di antara hal menjadikan perintah bagi orang-orang untuk senantiasa bermuhasabah. Itu yang pertama. Refleksi atau berubah diri itu adalah sifat bagi hamba Allah yang senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan oleh bin rahimahullah bahwa la kunul yan yakuna nafsihi muhasabah min syarihihi. Kata bin Mahmud, tidaklah hamba menjadi bertakwa sampai melakukan atas diri keras orang saja yang pelit membuat perhitungan dengan temannya. Nah, itu yang penting. Muasabah merupakan ciri sifat orang senantiasa bertakwa. Ketiga itu adalah jenis dari sebuah pertobatan. Ya, jadi kita sendiri bermuhasabah, kemudian bertobat, wahnya Allah akan ampuni dosa kita. Nah, tiga itulah yang mengatakan kita harus senantiasa bermuhasabah. Itu adalah perintah Allah. Di antara pergantian dan ya kemudian ujian dalam kita dengan kehidupan kita, hendak itu harus merefleksi ke kita, teman-teman. Apa yang di masa kita jika memang ada yang lain dan yang baik menjadi lebih baik. Karena itu perintahnya Allah Subhanahu. Ingat bahwa itu adalah sebuah perjalanan dari Allah dan kita akan kembali kepada Subhanahu. Kita ini adalah makhluk ciptaan yang diperjalan oleh Allah, dan Allah kita dilahirkan, kemudian kita diwafatkan, dan kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari jalanan itu kita dibawa kepada manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita makhluk yang biasa ya, banyak hakikatnya manusia itu sering berbuat, tapi itu makanya apa dipermuhasabah
agar senantiasa memperbaiki kesalahannya dan mengulangi kesalahan yang sama. Apa tujuannya? Tentu Allah ingin agar bahan iman itu ada dalam bahagia. Karena kata Ibrahim, ya, orang yang bahagia tidak dia memiliki karakter atau 3 sikap yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi orang bahagia yang pertama adalah tetap bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia punya banyak harta, ya, tapi yang bahagia adalah orang yang dia senantiasa mensyukuri apa yang dia punya, yang Allah berikan kepadanya. Itu yang pertama. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya. Antara diri syukur kepada Allah, ya, yang seperti apa? Syukur itu ada prinsip, teman-teman. Yang pertama, prinsip yang bahaya syukurnya. Yang pertama itu adalah adanya tundukan bagi orang yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan nikmat. Tunduk, ya, taat, patuh kepada Allah. Yang kedua, ya, hadir rasa cinta pada Allah yang nikmat. Yang ketiga, jadi mengakui adanya nikmat yang diberi, kita memahami dan mengakui semua yang ada pada diri kita hari ini sejatinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bikum min ni'mat faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu maka datang Allah. Nah, dan itu sebuah fakta dan kenyataan bahwa itu lahir dalam keadaan tidak mungkin apa-apa, dan kita pun kepada Allah membawa kali amal, ya, yang kita lakukan. Jadi agama tidak punya kemampuan apa dan tidak apa-apa, karena semua yang didapat oleh manusia pada diri manusia itu adalah miliknya Allah. Makanya kita tidak perlu untuk menyombongkan diri, atau menyombongkan diri adalah sifatnya iblis dan syaitan, sifat makhluk Allah yang mengangkang. Karena ada jelas nikri Allah, tapi dia tidak mau bersyukur, tidak mengakui bahwa ini adalah nikmatnya Allah. Sampai kita di ini merasa dengan apa yang kita dengan apa yang kita punya, dengan pencapaian, sampai kita bersyukur ternyata ini semua adalah ketetapan Allah, ini semua pemberian dari Allah, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi nikmat, bisa sebagai ujian. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang keempat ciri yang bersyukur adalah pada disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika diberikan harta itu tidak akan untuk, ya, melakukan sesuatu yang kemudian dibenci oleh Allah atau sesuatu yang dihargai Allah. Maka dia lakukan itu tidak bersyukur. Tidak menggunakan anggota tubuh untuk melakukan kejahatan. Dia tidak menggunakan hartanya untuk berbuat yang haram. Tidak menggunakan anggota tubuhnya itu, ya, atas yang Allah berikan untuk kemaksudaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Jadi orang yang bahagia yang pertama kata Ibnu Qayyim yang senantiasa bersyukur nikmat yang Allah kepadanya. Yang kedua, dia adalah orang yang senantiasa ketika mendapatkan hidup itu adalah jalanan pasti dalam ujian. Hasiban yatruku ayul aman la yuftan. Dan apakah dia mengira ketika mengatakan sementara akan diuji? Ya. Jadi teman-teman, hakikat hidup itu sebuah perjalanan yang tidak penuh dengan ujian. Ujian itu ya Allah berikan ketika kita masih hidup dalam kehidupan ini. Makanya perlu sikap sabar ketika menghadapi cobaan. Mungkin tahun lalu banyak ujian yang Allah kehidupan kita, maka kita evaluasi, ya Allah, apakah ini adalah bentuk cintamu atau ujian ini adalah bentuk teguranmu di sana maksiat dosa-dosaku. Ya, jika ini ada bentuk cintamu padaku, ya, maka aku ridho dengan ujian yang berikan kepadaku. Jika ini untuk teguran atas dosa Allah, mohon ampunilah dosa dan kesalahan. Nah, jadi refleksinya begitu.
Kita Allah dalam beberapa tahun ini kok ngerasa hidup tuh banyak masalah, kok banyak cobaan, ada banyak hal-hal tidak sesuai dengan, coba telah ya, hal itu ternyata membuat kita semakin dekat semakin berharap kepada Allah, semakin kuat di ibadah yang semakin meningkat. Insya Allah itu yang musibah cintanya Allah, muhib kita. Kita kita diberikan berupa nikmat, ya, berupa kesenangan, berupa fasilitas sebagainya, bukan kesulitan, tapi tidak membuat kita menjadi orang yang lebih dekat pada Allah, lebih bersyukur, lebih taat lagi ibadah, maka bisa jadi ujian itu ada yang disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka bersabar ketika kita dihadapkan dengan ujian. Ya, orang ya apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu setidaknya memiliki tiga kriteria. Yang pertama, orang yang sabar itu adalah dia bisa menahannya untuk tidak marah terhadap ketentuan Allah. Jadi jangan sampai kita itu mengadu, mengeluh, memarahi ketetapan atau takdir dari Allah tentang kehidupan. Ya, protes sama Allah. Setahun berlalu, tahun belum sebelumnya kita ngerasa bahwa Allah tuh nggak ada di hidup kita. Kita tuh kayak berasa banyak masalah, banyak diuji, banyak hal-hal yang membuat kita itu menguras air mata, bahkan membuat hati kita mungkin terasa sakit. Ya. Maka sabar itu adalah hati yang senantiasa ya, tidak merasa marah, tidak merasa berpandangan bahwa Allah itu nggak adil sama dia, enggak. Tapi orang yang sabar adalah orang yang hatinya menerima setiap ketetapan Allah. Yang kedua apa? Indikator sabar. Dia senantiasa menahan lisannya untuk tidak makhluk. So, evaluasi refleksi yang selama ini suka curhat di medsos, yang suka curhat di status WhatsApp, ya, yang suka ngir temennya lewat WA. Ayo evaluasi diri. Karena orang yang sabar itu menahan lisan, bukan cuma lisan kalau ya jempol untuk tidak mengadu, ya, tidak ngedumel di media sosial. Berarti ya, ini buat kita anak-anak muda yang suka julid ya, tapi jadinya pakai jempol di media sosial atau di satu WhatsApp gitu ya, status yang ditujukan kepada seseorang. Nah, sabar itu hantu lisan dan dan yang ketiga itu adalah menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ketika terjadi musibah, seperti menggunakan fisik ya, ketika diuji marah-marah gitu ya, kita merusak apapun yang kita ya, lempar handphone ya, lempar apa dan lain sebagainya. Nah itu tidak diperbolehkan, itu bukan termasuk dalam kriteria orang-orang yang senantiasa sabar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, si orang yang bersabar bahagia itu Imam Ibnu Qayyim adalah dia yang senantiasa bermuhasabah, ya, bertaubat ketika melakukan perbuatan yang salah. Muhasabah ketika melakukan perbuatan yang salah. Nah, jadi ternyata refleksi diri itu menjadi pintu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, teman-teman, kepada kehidupan yang lebih menyenangkan dan kehidupan yang lebih menenangkan. Makanya ketika misalnya kita merefleksi kehidupan kita ya, setahun yang lalu gitu ya, dari Januari sampai Desember ini, apa yang belum kita capai, apa penyebabnya, ibadah kita udah meningkat atau belum, hafalan kita dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita lakukan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Ya, karena orang yang bermuhasabah, orang yang senang bertobat itu ya adalah kemudian akan merasakan kebahagiaan setelahnya. Nah, jadi tiga hal ini yang akan dirasakan ya ketika oleh orang-orang yang senantiasa hidupnya bahagia. Jadi bahagia itu bukan banyaknya harta, bukan tentang tingginya kedudukan, bukan tentang banyak followers dan popularitas, bukan. Tapi bahagia itu bisa diraih ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, ketika kita senantiasa bersabar dengan ujian, dan ketika kita terbiasa melakukan muhasabah, kita berbuat salah. Nah, hal inilah yang menjadikan seseorang itu akan bahagia. Itu ya, itu tiga indikator kebahagiaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Terus Kang, gimana caranya agar kita terbiasa menjadi orang yang bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba mulai daripada Quran surah Al-Asr. Ya, di Quran surah Al-Asr itu dijelaskan tentang bagaimana
pentingnya kita menyadari waktu. Ya, hidup kita itu kan tentang waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita atau usia namanya. Hanya punya setiap waktu itu menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan itu dalam Quran surah Al-Asr dan Allah bersumpah atas waktu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi keadaan kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Ya, innal insan la fi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau Allah sudah menegaskan pakai kalimat inna, itu betapa penegasannya luar biasa. Pada dasarnya awalnya semakin maksiatnya semakin banyak. Maka kata Allah, insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar berada dalam kerugian. Rugi manusia itu. Kalau hidup cuma, ya Alaiha, hidup cuma ngejar dunia, hidup nggak beramal, nggak berbuat apa-apa. Tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Jadi Allah berikan yang sama kepada al-insan, dia orang yang rugi semuanya. Sampai kemudian ada illa kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang nggak akan rugi dalam kehidupan dunia ini, ya dalam ruang dan waktu atau kehidupan ini adalah satu mereka yang beriman. Ya, karena orang yang beriman itu sekalipun dia berdosa ketika di dunia, tetap Allah akan masukkan surga pada akhirnya. Itulah ya bentuk keadilan Allah bagi siapapun manusia yang kemudian meyakini Allah walaupun sebesar biji zarah. Allah akan balas keimanannya itu dengan surga setelah kemudian dia dibersihkan dosa-dosanya. Maka orang yang tidak akan rugi dalam kehidupan ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Tapi nggak cukup dengan iman saja, dengan yakin saja. Harus juga ditambahkan dengan apa? Amal soleh. Ilalladzina amanu wa 'amilus solihati, senantiasa mengerjakan amal soleh. Karena keyakinan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Makanya bagi kita orang beriman, ya kan Allah tadi dalam Quran surah Al-Hasyr ya dimention orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa itu adalah amal soleh, menjalankan perintah Allah, menjauhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bentuk pembuktian pada iman itu adalah amal. Al-iman itu kan iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb, malun bil arkan ya. Dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kemudian setelah itu siapa lagi yang akan rugi? Mereka yang saling menasehati ya dalam ketaatan atau kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ya, jadi orang beriman dan beramal soleh, tapi dia tidak salah untuk dirinya. Dia juga mengajak orang lain untuk sama beriman dan amal soleh, lalu kemudian kedua saling menguatkan ya dalam keimanan, dalam kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang insya Allah kata Allah akan pernah rugi dalam kehidupan dunia ini. Karena Allah akan balas kehidupan itu, keinginan mereka, amal soleh mereka dengan pahala ya yang kemudian menghadirkan ridha Allah, dan ridha Allah itu yang akan membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Quran yang lain Nahl 97 ya kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal ini, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang melakukan amal saleh ya, amal baik, perbuatan-perbuatan baik dan yang melakukannya juga beriman kepada Allah, maka Allah akan beri kehidupan dunia hayat thayyibah, kehidupan yang bahagia. Hayatan thayyibah itu kan hati yang tenang, hidupnya yang senang. Ya, berkecukupan. Itu dalam bahasa Arum 21 itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah hayat thayyibah. Ya, hati yang biasa tenang, kemudian hidup yang juga senang karena apa? Adanya kecukupan yang minta kita kepada Allah dan orang ada di sekitar kita. Nah, itulah hayatan thayyibah wal najziyana ajrahum bi ahsani ma ya'malun. Sementara nanti di akhirat kita akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan ketika kita hidup. Jadi sekecil apapun balasan, sekecil apapun perbuatan itu pasti akan mendapatkan balasan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini kan kata Allah hadaina jinaid. Ya, dan kami berikan kepada kalian dua pilihan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, atau pilihan untuk menjadi orang-orang yang kufur, pilihan untuk orang-orang yang beriman atau tidak beriman, bertakwa atau justru menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup itu adalah sebuah pilihan, teman-teman, dan kita yang memilih kehidupan kita sendiri. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya.
Boleh, silahkan mau hidup bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia ini. Mau hidup dengan penuh maksiat dalam kehidupan ini. Mau hidup dengan mengikuti hawa nafsu, silahkan. Allah mah nggak akan rugi. Tapi ingat, setiap pilihan itu punya konsekuensi. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, ya, lalu kemudian setelah itu kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu dekat dengan maksiat dan dosa, maka neraka adalah tempat terakhirnya. Pun sebaliknya, ketika seseorang itu memutuskan untuk hidup mendekat kepada Allah dengan iman dan takwa, walaupun pasti sulit jalan dan keistiqomahannya, tapi yakinlah surga adalah tempat terindah sebagai balasan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu itu ya teman-teman, bahwa hidup kita adalah sebuah pilihan dan setiap pilihan itu punya konsekuensi yang akan didapatkan. Ya, maka kita meraih kehidupan dengan kehidupan tak. Mungkin beberapa tahun ini kita terlalu jauh dari Allah sampai-sampai membuat hati kita semakin lalai, semakin keras, semakin sulit beribadah, sulit untuk baca Quran, ya, semakin sulit untuk kajian. Maka kita pasti, ya Allah, jangan sampai kita itu lalaikan kembali, ya, kita lalai kembali, kita jauh kembali. Nah, akhir tahun ini harus jadi momen bagi kita arruju ilallah. Kita kembali kepada Allah. Ya. Kita taubat, kita kembali ke dalam. Kenapa harus merep diri kita dengan senantiasa bertobat atau kali pada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini adalah makhluk yang tidak akan bisa luput daripada perbuatan salah atau dosa. Dulu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabin. Ya, setiap anak Adam atau manusia itu pasti melakukan atau pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang dia bertaubat atau memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang pertama. Karena kita harus merefleksi diri, ya, karena kita adalah makhluk yang tidak pernah luput dari yang namanya perbuatan salah, perbuatan dosa. Yang kedua, karena perbuatan salah atau dosa namanya adalah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menjadikan hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah karena dosa-dosanya. Dan itulah yang menjadikan kenapa doa-doa kita itu menjadi sulit terkabul. Kenapa harapan-harapan itu, tapi adanya penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu. Allah itu, ya, selalu memerintahkan kepada para hambanya dalam kehidupannya. Kenapa? Manusia itu modal untuk maju, modal untuk sukses, modal untuk bahagia, ya. Itu bukan harta, bukan jabatan, tapi itu, ya, itu adalah harapan. Orang kalau misalnya udah nggak punya harapan, maka ya dia nggak akan bisa dan mau melakukan apapun. Ya, dan itu Allah jelaskan, ya, kalau nggak salah di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke 53, ya. Lihat gitu ya, atau sering baca ini ayat yang memberikan harapan pasti kepada kita. Ibadiyalladzina asrafu ala ibadnya. Ya, kita harapan yang jadi pas kenapa kita buat kepala itu membersahnya. Maksudnya untuk ya, kata tenang, obati kita lebih tenang dan lebih bahagia. Kenapa kita harus lalu ujian, cobaan atau tangisan? Dan memang begitulah hakikat kehidupan. Ada Allah. Kenapa? Ya, bahagia karena terhindar karena kita tidak mentaubatnya. Ya, mudah-mudahan akan membawa kebaikan Subhanahu wa taala. Ya, karena sebuah harap atau terhana membulatkan refleksi diri, kita niat dalam Allah dan anak mencari, jangan sampai kita membuat sebuah harapan, ya, kalau di online jadi membosankan. Tapi poinnya di situ, ya, bisa merefleksi kehidupan kita yang telah lalu dan kita siap untuk menyambut kehidupan yang baru dan semangat baru dengan ilmu yang lebih senantiasa mengekalkan kepercayaan diri kita, kemudian kenangan dan optimis, ya. Tiga hal itulah yang kemudian akan dapatkan tataplah masa depan yang akan membuat seorang itu bertahan dengan berbagai cobaan yang mungkin akan dihadapinya di tahun depan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC Isan bagi yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemateri dari yang Lensu. Kita sudah banyak dijelaskan, ya, bahwasanya manusia itu memang menyadarkan dari membuat selanjutnya yaitu forum kita jawab. Nah, untuk yang ingin bertanya dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, katanya ya. Yes.
Pertanyaannya tadi? Di chat ya. Ya, di chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang bagaimana ada teman kita kadang berkomentar tentang diri kita karena update status dia atau sedih, padahal yang kita update belum tentu sama yang kita upload, dan selalu berkomentar takut kita, tapi di tempat lain, dan apakah kita harus tolak semua tentang sikap kita, apa yang harus dilakukan Adam atau Lah, flexing ya. Kadang orang itu nilai kita daripada tampilan kita kan. Dan memang itu adalah hal yang ciwi gitu ya. Seseorang itu dinilai karena tampilannya. Orang itu dinilai medsosnya. Maka jangan banyak menyebar hal yang bisa mendatangkan hasad. Ya, sebetulnya kayak gini. Itu kan ngikutin style kadang hidup tuh ya. Kita upload di mana, lagi di sini, di sana, lagi makan ini, makan itu gitu. Sementara orang tuh tentang keadaan diri kayak nggak kayak gitu. Tapi kan ini jadi hasad yang dilihat sama orang. Oh, lu makan di sini, ngapain lu kayak begini, begitu dan lain sebagainya. Dan memang keadaan manusia gitu ya. Manusia itu apa ya? Gini. Jadi yang namanya hidup itu tidak harus selalu orangnya sama dengan apa yang kita inginkan. Ya. Ketika kita mendapati ada orang yang suka julid gitu ya, yang suka so tahu, yang suka komen terus gitu ya, apa yang kita kan, baik itu perbuatan oleh gitu ya, atau misalnya perbuatan-perbuatan yang ya, sejati orang itu mah Allah hadirkan untuk sebagai ujian dan cermin dalam kehidupan kita. Ya, kan kalau teman-teman lihat sinetron, saya coba keluarnya atau gitu ya, jahat ya, misal ini yang pernah nonton Ikatan Cinta gitu, saya nggak nonton gitu ya, cuma sedikit jalan ceritanya. Iya, kalau misalnya tokohnya cuma si Adin aja gitu ya, nggak ada sih, ini kayaknya nggak nonton sih. Yang lah ya pernah nonton sih. Kalau misalnya cuma si Adin aja gitu ya, si Elsa kan itu nggak akan dari episode gitu. Lagunya di situ ya, akhir-akhir episode itu diperlihatkan Elsa punya hati kepada si Adin gitu. Nah, akan ada selalu tokoh antagonis dalam kehidupan. Jangankan kita, seorang Rasul yang julidin, ya Nabi, mah dapatnya langsung dari Allah. Tapi lihat apa yang terjadi. Ya, kenabian itu, ya, kemudian dakwah di terang-terangan. Berapa banyak orang yang kemudian mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, Rasulullah itu gila, jangan didengari, dan lain sebagainya. Dijuli kan bukan cuma di embargo, nggak boleh bermuamalah, ngasih makan kepada Rasulullah dan para pengikut kaum muslim pada waktu itu. Bahkan untuk dibunuh ya, ya Nabi kita gitu. Kalau levelnya ingin dijuli itu masih biasa, tapi Nabi sampai diburu untuk dibunuh. Itu seorang Rasul. Makanya kita sabar itu kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada orang yang jauh lebih berat ujian ini kecuali ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Antara para rasul, ujian yang paling berat adalah Rasulullah Alaihi Wasallam. Diujinya luar biasa Rasulullah. Di Taif, coba nih saya cerita ya, Rasulullah ada surah Nabawi itu satu fase yang diistilahkan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun itu Nabi ji hatinya, diuji sabarannya dari ditinggalkan oleh istri yang dicintainya, istri yang membelanya, istri yang menenangkan ke Nabi itu Julidin di musuh sama penduduk Mekah, Ibunda Khadijah ya radhiyallahu anha. Selang tidak berapa Ibunda Khadijah dia juga ditinggalkan wafat oleh Amal yang juga senang membela Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib. Maka kemudian Amul kesedihan. Tahun ya, Nabi itu sedih banget. Orang yang belanya sudah Allah panggil, kemudian
Mekah makin julid sama Nabi, makin musuhi Rasulullah, bukan cuma ngomongin gitu kan, tapi sampai kepada fisik gitu ya, ininya julid julid fisik. Lalu kan Nabi mencoba untuk dakwah ke Mekah, ya, ke Taif, Mekah dan Madinah. Itu udah kawasan daerah Hitan ya, di Taif. Dan apa yang terjadi? Datang ke Taif itu dengan harapan penduduk itu bisa menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Yang terjadi justru sesama Nabi di Taif, ya, Rasul di malah dilempar batu, malah di lempari kotor, sampai dikisahkan bahwa Nabi itu penuh darah, mengisahkan bahwa ada kacamata, tanggal, sampai Nabi berlindung di sebuah kebun kurma milik Bah dan Sayyibah, orang Mekah. Pada waktu itu kasihan banget ngelihat orang yang benci sama Nabi aja, memusuhi Nabi, ngelihat Nabi dari Taif itu ya dilemparin batu dan lain sebagainya, itu ngelihat kasihan. Makanya kemudian menyuruh ada salah satu budaknya untuk memberikan kurma kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sedang beristirahat ya, dan pengawalnya waktu itu ada dua malaikat untuk memberikan sebenarnya tawaran. Allah tahu apa yang terjadi, kata malaikat kepada engkau ya Rasulullah, dan engkau mau dan engkau timpakan dua gunung Taif kepada para penduduk Taif. Tapi Nabi pernah sedikit dan terpikir dalam benaknya untuk kedua gunung Taif itu para penduduk Taif pun perlakuannya sangat jahat gitu. Tapi apa yang kemudian minta ke Allah? Justru Nabi pada Allah kelak daripada penduduk Taif yang hari itu mengusir Nabi, melemparin Nabi, ya, pakai badan orang, akan menjadi orang-orang yang nantinya membela Allah, beriman pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata buah kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa hasil yang sangat luar biasa. Karena kelak daripada Taif itu lahirlah orang-orang yang menjadi pembela Allah dan Rasul. Gitu ya. Sabar. Ingat ya, kita itu hanya punya dua tangan. Ya. Dan dua tangan ini nggak akan pernah cukup untuk menutup mulut orang yang nggak suka sama kita. Tapi dua tangan ini Allah tentukan untuk dua telinga, agar ketika ada orang yang nggak senang sama kita, julid sama ngomongin kita, apa bukan mulut mereka, tapi tutup kedua telinga, kita anggap kita nggak dengar perkataan mereka. Biar apa? Ya biar kitanya jauh lebih tenang. Kenapa demikian? Karena ini ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kita menceritakan siapa diri kita kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang suka sama kita, yang sayang sama kita, nggak butuh kita cerita tentang itu. Dan orang yang nggak sayang dan orang nggak suka sama kita atau orang itu yang kata orang dirinya, tapi yang dia pedulikan adalah tentang penilaian Allah terhadap kita. Menjadi karena setiap perkataannya itu menjadi pahala bagi kita. Jadi begitu cara kita melihat orang-orang yang nggak, karena memang hal cuma bukan eksistensi kita di hadapan manusia, tapi oleh apa yang dengar ya, lebih kebanyakan down gitu ya. Ada maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan orang yang berusaha menemukan ketika itu dia, dan kemudian ilmu tentang mengenal Allah lalu mengenal dirinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, hidupnya di dan batasan waktu yang paling mutlak itu bernama kematian. Ya. Dan kita ini adalah makhluk. Makhluk hasil dari apa? Hasil daripada ciptaannya Allah, fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Ya, ada sebagian yang ingat bahwa fitrah Islam, fitrah yang memiliki ada apa diri kita, untuk apa kita, maka mulailah dari iman, Islam, ihsan. Maksudnya tumbuhkan keyakinan kita kepada Allah, pelajarilah Islam. Karena itulah yang akan menjadi jembatan kita menemukan amuyul namanya ya, kecenderungan kita atau hal-hal yang menjadi potensi dalam. Teman-teman tahu abad keemasan Islam ya, itu abad pertengahan, abad di mana ilmu ya, di Irak ya, walaupun misalnya di Eropa ya, di Andalus, di Granada dan lain sebagainya. Itu abad pencerahan kan, abad pertengahan tuh, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Coba lihat, para cendekiawan Muslim itu punya kesamaan. Satu, sama-sama dia ahlul Quran, ahlul hadis.
Ya, mereka lalu kemudian, nah ini mereka menjadi ahli spesialis. Ada ahli kedokteran, ada ahli kimia, ada ahli fisika, ada ahli matematika, ada ahli antariksa. Itu kemudian akan memahami ajaran Islam itu sendiri. Jadi Islam itu memacu dan memicu potensi-potensi manusia agar kemudian potensi itu bisa melahirkan karya-karya besar. Nah, itu adalah di antara bangun tadi self development, yang membangun diri. Karena Islam itu adalah agama yang membangun karakter, memunculkan potensi dan melahirkan keberuntungan. Bagaimana membangun karakter? Ya belajar dulu, Sof. Pelajari Islam karena Islam itu akan membangun masing-masing dengan potensi Islam. Dasarkan kemudian kita pentingnya kita itu satu hal yang harus kita fundamental ya. Per SMP sampai 1 SMA ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan polanya akan selalu begitu. Ada baik itu dari perubahan yang positif, pasti krisis yang kedua setelah mereka lulus dalam kehidupan, adanya ketidaksiapan mental ya, dengan banyaknya ternyata persoalan dan kebutuhan, kemudian dia buntu dan saya mau jadi apa, makanya dinamakan dengan quarter life crisis ya. Itu ketika teman-teman nanti usia mungkin 25, 26, 27 sampai 30, itu dengan landasan keimanan tadi, ketauhidan dan ilmu-ilmu Islam, muncul karakter-karakter dalam diri kita. Nah, itu diantara poin penyebabnya, yaitu pendidikan dasarnya memang pola pendidikan media sosial yang itu membaca yang ada 3 karakter ya, yang akan dia terlalu optimis, punya harapan. Kenapa hal ini ada bersama? Toh Allah juga masalah-masalah kita, Allah juga yang menggenggam takdir kita. Makanya jadi punya harapan adalah berikhtiar, bukan menentukan hasil. Karena hasil itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Amal perencanaan yang baik dan dieksekusi walaupun sedikit tapi progresif akan menghadirkan hasil. Kalau baik yang menghadirkan kebaikan akan membuka jalan-jalannya banyak banget untuk mencapai tujuan itu, teman-teman. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, iman adalah landasan. Jadi solusi bagi kita yang masih suka ngerasa insecure sama diri kita, ya saran saya itu adalah banyak ngaji, banyak belajar, banyak berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, ini poin yang ketiga tuh. Ya, jadi cara untuk kita lebih percaya diri dan tidak terlalu menghiraukan orang-orang yang buat kita down adalah dengan menghadirkan orang-orang yang lebih banyak motivasi kita daripada merendahkan kita. Makanya circle itu penting banget. Kayaknya ada sebuah ungkapan ya, kalau kita mau jadi pengusaha, perumpamaan yang didasarkan kepada hadis Nabi. Ya, seseorang yang dia bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia akan merasakan wanginya, kemudian ketempelan wanginya, dan dia akan dalam suasana yang wangi gitu. Tapi ketika orang itu berteman di asapnya, panasnya, nah kira-kira begitu. Jadi kalau kita ya ingin kuat daripada orang-orang yang kadang bikin kita down, maka kita tuh harus punya circle pertemanan yang juga bikin kita jadi lebih percaya diri. Ya, itu antitesis daripada sebuah pertemanan. Karena sahabatmu ya, tapi posisi rasa, posisi pikiran, posisi hati. Karena kalau kita tidak punya motivasi, yang tekad yang kuat, yang ingin belajar, yang sama-sama ingin sukses, maka dorongan buat kita pun akan sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Poinnya di situ. Allah ya lebih gaspol lagi, dan semoga hal-hal yang diharapkannya bisa tercapai. Itu Gimana? Apa langsung? Ya langsung aja ya. Boleh. Langsung bicara sedikit. Boleh. Terus ada sebuah kaidah ya kan untuk apa? Tapi adalah B gitu ya, orang-orang yang munafik gitu ya, orang-orang yang lisannya berkata apa tapi hatinya mengingkari. Boleh nge-share sesuatu yang belum kita lakukan selama kita tidak mengingkari bahkan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu ya jalan mana ya juga sebagai motivasi hanya ke situasi yang kemudian sekarang sedang berbentuk kita ngelihat tertarik orang yang tidak suka, bisa jadi ada 10 orang yang suka, ada 10 baik pasti bagi kita untuk berlebih menjadi motivasi bagus sekali. Kalaupun Allah itu lebih suka pada sahabat kita merasa sombong dengan amal-amal itu. Nah, maksudnya begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Banyak. Kalau tempat pulang, kalau bahasa zaman sekarang kayak nipu. Maksudnya nyari pacaran. Maksudnya apaan?
ngeri Bogor itu akhir-akhir ini banyak banget yang pacarnya mereka berzina dulu, isinya kan sudah menjadi biasa untuk dihilangkan gitu. Maka kita agak kemak kalau kata atau yang ketika akan berlaku pada dia tidak orang potensi dan ya kita sampai-sampai sakti iman itu akan menguatkan